Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Ditambah sekarang bahasa Arab sama Jepang sekarang, Mas. Oke, jadi teman-teman mungkin ada yang ingat saya pakai baju ini. Ini tahun berapa Pak Abbas kita di Batam meeting sama regulator BRTI sama operator? 2017. Waktu itu kita membahas tentang pembatasan penggunaan penerbitan SIM card nomor untuk operator gitu ya. Ini di Batam rapatnya waktu itu. Masih muat ini L, dimuat-muatin gitu ya. Badannya sudah XL gitu ya. Waktu itu belum demo-demo kita ya. Menjelang demo ya, menjelang demo. Jadi kekhawatiran besar itu sudah terlewati sebenarnya. Kekhawatiran bahwa bisnis ini akan ambruk karena dulu cuan besarnya itu adalah jualan kartu perdana paket data yang waktu itu 2012 ke atas lah lagi mencuat gitu ya. Yang adik-adik yang lahir baru yang waktu itu mungkin 2012 sudah nggak kepingin bisnis seluler, begitu ketemu mainan perdana kayak lahir baru tuh, Ribon gitu ya. Begitu 2018 kita ya, apa 2019 tuh, 2017 akhir ya, ketika aturan itu diberlakukan bahwa satu orang hanya boleh memiliki maksimal 3 SIM card dari satu operator gitu ya. Itulah bencana besar yang sudah kita lewati. Dan apakah ada yang mati di antara kita? Ada. Mungkin yang nggak hadir itu sudah agak-agak meninggal gitu ya. Yang hadir ini belum gitu ya, belum mau meninggal. Jadi kadang-kadang bisnis itu bisa jadi meninggal beneran atau saya meninggalkan diri gitu ya, berganti cita-cita gitu, ganti bisnis beneran gitu ya. Gitu. Oke, yang kedua adalah sebelum Permenkominfo 7 2025. Wow, kayak saya orang pintar, padahal baru baca dikasih tahu tadi ya gitu. Menurut peraturan Menteri Kominfo 2025, sebelum ini terbit, kita kaget nih, tiba-tiba kartu perdana yang boleh beredar berapa kemarin? Cuma 3 macam dari satu operator. Ya kan? Yang 6 GB itu loh, sama berapa gitu ya. 3 GB. Ya, pokoknya gitulah. Saya tuh nggak terlalu ngerti. Saya cuman masih ada duitnya yang setor ke saya, berarti bisnis ini masih aman gitu Pak Abbas gitu ya. Gitu. Secara detail saya nggak ngerti, tapi saya ngelihat, wah ini bisnis bahaya nih, perdana sudah mulai dibatasi. Tiba-tiba muncul ini. Ya, saya nggak tahu kalau ini ada peraturan menteri, baru saya baca dan saya share di grup barusan. Ya, sehingga saya sejatinya kepingin datang ke sini, betul kepingin mendengarkan, dan 2 hari yang lalu saya bisik-bisik ke istri, saya kepingin datang. Selasa minggu lalu teman-teman yang dari POJT sudah tahu ya, saya sudah OTW ke sini. Salah gitu ya. Mau jadi peserta nih Pak Abbas. Tiba-tiba Pak Abbas tadi malam nelpon, "Pak, bisa nggak gantiin biasa sopir pengganti jadi narasumber di sini?" Saya pikir operator tidak ada yang hadir. Jangan dibuka lah kartu. Saya pikir operator nggak ada yang hadir. Wah, bahaya kalau operator nggak ada yang hadir. Tapi begitu saya bisik-bisik, alhamdulillah saya ini alumni Lemhanas. Jadi kalau lihat peraturan sedikit ngerti gitu ya. Oh oke, ini aturannya backgroundnya apa, kira-kira tujuannya seperti apa. Tadi sebelum saya duduk di sini, saya ngobrol di sana dengan Pak Supri, penguasa Depok Sawangan. Saya bilang begini, bisnis kartu perdana kita yang dulu mungkin jiwanya besar, sekarang mungkin tinggal 10% gitu ya. Seandainya hari ini pemerintah menutup pintu tidak boleh jualan kartu perdana, kalian bisa ngitung dong berapa cuan yang akan hilang. Karena kartu perdana dulu kan gede gitu ya. Sekarang porsinya tinggal 10% nih dibandingkan jual voucher, jual apa itu? Jual dana gitu ya. Top up, pokoknya top up duit lah gitu ya. Yang banyak kan sekarang gitu ya, transferan itu. Kira-kira potensi negatifnya kita nggak bisa jualan perdana. Kan gitu. Saya tadi mau ngomong itu. Ternyata begitu saya lihat peraturannya, sebenarnya peraturan ini adalah mungkin peraturan yang akomodatif terhadap kebutuhan teknologi. Namanya peraturan, ini bisa mengatur siapa saja. Tapi saya lihat di sini adalah mengatur ke operator, bagaimana dia bisa
synchronize terhadap IoT, terhadap eSIM-nya tadi, mungkin ada teknologi yang bisa dipakai, bagaimana menerbitkan nomor, di peraturan itu sampai ada nomornya berapa, kodenya berapa, dan mungkin secara detail biasanya nanti ada peraturan dirjen teknisnya, berapa nomor yang akan diterbitkan, maksimal berapa, dan lain-lain gitu ya. Sehingga yang tadinya saya berpikir, wah bisnis ini dalam bahaya besar, apa tahun depan kita masih kira-kira bisa masih ngumpul begini? Pasti semuanya akan ada kekhawatiran seperti itu, gitu ya. Tapi kalau saya lihat dari peraturan ini masih bisa, gitu ya. Yang kedua tadi sudah disampaikan fakta-fakta di lapangan bahwa Indonesia tidak sebesar Singapura. Indonesia tidak hanya Jakarta, tidak hanya Jabodetabek, ya. Jawa saja belum semua sinyal itu merata, ya. Meskipun 51% penduduk itu tinggal di Jawa, bisa bayangkan Jawa itu mungkin nggak ada separuhnya Sumatera gitu ya. Kalau ada yang dari Sumatera, ada yang dari Indonesia Timur dan lain-lain, ya mungkin saya sudah 65% lebih kali ya, keliling provinsi dan beberapa kabupaten di Indonesia. Kita bisa merasakan betapa jauh pembangunan, teknologi gitu ya antara Jakarta dengan di luar itu, sehingga sangat dipersingkat Pak, karena ya, tema kita masih banyak. Oke, sangat nggak mungkin gitu untuk itu diterapkan sekarang ya. Sehingga kalau lihat Permen Kominfo tadi, kita masih positif bahwa bisnis ini masih berjalan, mungkin nambah napas 3 tahun lagi atau mungkin 5 tahun lagi. Bahwa nanti kalau misalkan ada aturan yang lebih membahayakan lagi, nanti kita ketemu lagi ngopi di sini lagi. Itu Pak Bas, terima kasih. Siap, makasih.